Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valerian dari SCTB NRP 33246031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang representasi pengetahuan. Next. Untuk basis pengetahuan terdiri dari dua, yaitu knowledge engineering dan knowledge representation. Untuk knowledge engineering adalah proses mengumpulkan, menyusun, dan mengorganisasi pengetahuan dalam sistem AI yang melibatkan pakar, metode ekstraksi data, serta teknik permodalan pengetahuan. Untuk knowledge representation adalah teknik untuk menyimpan dan mengelola pengetahuan dalam sistem berbasis AI, seperti yang diterapkan dalam basis pengetahuan sistem pakar. Next. Untuk representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah bagian dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang bertujuan untuk menangkap dan menyimpan pengetahuan agar dapat digunakan oleh sistem AI. Fungsi utama representasi pengetahuan adalah membantu AI dalam memahami, mengolah, dan menggunakan informasi secara efektif. Representasi pengetahuan penting karena menjadikan informasi lebih terstruktur dan dapat diproses oleh komputer, serta membantu dalam pengambilan keputusan berbasis pengetahuan. Next. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Muhammad Gibran Adrian dari SDTB dengan NRP 33246038. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dan pemaparan PPT dari teman saya. Selanjutnya yaitu penggunaan pengetahuan. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama acquisition, yang artinya adalah proses mengintegrasikan informasi baru ke dalam sistem. Contohnya adalah machine learning. Yang kedua ada retrieval, yaitu mengambil kembali dan menyusun ulang pengetahuan yang telah disimpan. Contohnya adalah mesin pencari berbasis pengetahuan. Yang ketiga adalah reasoning, yaitu proses penalaran untuk membuat kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang ada. Di sini reasoning dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada logika, yang berisi deduktif dan induktif. Yang kedua prosedural atau berbasis aturan. Yang ketiga analogi atau berdasarkan perbandingan. Selanjutnya yaitu klasifikasi pengetahuan. Di sini klasifikasi pengetahuan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada representasi logika dan menggunakan logika formal atau prolog. Yang kedua ada representasi prosedural menggunakan aturan if then. Yang ketiga representasi network menggunakan grafik atau pohon. Dan yang terakhir ada representasi terstruktur menggunakan struktur kompleks seperti script, frame, atau objek. Hanya ada representasi logika. Di sini ada 6. Yang pertama adalah representasi pengetahuan paling tua. Yang kedua, proses menarik kesimpulan dari fakta yang ada. Yang ketiga, input, premis, output, kesimpulan. Yang keempat adalah terdiri dari sintaks atau simbol, semantik atau fakta, dan proses pengambilan keputusan atau inferensi. Yang kelima, proses penalaran ada 2, deduktif yang artinya umum, khusus, dan induktif atau khusus umum. Yang terakhir ada logika. Di logika ini ada 2. Yang pertama preposisi, berisi and, or, not, implikasi, dan ekuivalensi. Yang kedua ada predikat yang berisi representasi fakta dalam bentuk well-formed formula. Selanjutnya, saya Atika Farah Aulia dari kelas STTB dengan NRP 33246044 izin menjelaskan percobaan yang kita jalankan. Di sini yang pertama adalah hubungan anak. Hubungan anak ini artinya berarti adalah anaknya Anto adalah Ita, Budi, dan Ida, dan seterusnya. Kemudian PR dan laki ini adalah fakta. Jadi Wati, Ita, Ida, Dina, dan Rita adalah perempuan, sedangkan Anto, Denny, Budi, Rudi, Hadi, dan Andi adalah laki-laki. Selanjutnya adalah
hubungan orang tua. Hubungan orang tua ini adalah kebalikan dari hubungan anak. Selanjutnya adalah hubungan ayah. Hubungan ayah ini terpenuhi jika hubungan orang tua terpenuhi dan P di sini yang dicari adalah laki-laki. Untuk hubungan ibu sama seperti hubungan ayah, namun yang dicari adalah perempuan. Untuk selanjutnya yaitu kakek, hubungan kakek. Untuk hubungan kakek yang dicari adalah yang pertama hubungan orang tuanya. Jika terpenuhi, yang dicari adalah hubungan ayah. Sama seperti kakek, nenek juga sama, namun yang dicari adalah hubungan ibu, karena yang dicari nenek adalah perempuan. Kemudian hubungan saudara. Hubungan saudara dari S1 bersaudara dengan S2 ketika S1 memiliki ayah yang sama dengan S2, namun S1 tidak sama dengan S2. Untuk saudara perempuan sama seperti saudara, namun ditambahkan syarat bahwa S2 harus perempuan. Yang selanjutnya saudara laki juga sama seperti saudara, namun ditambahkan syarat bahwa S2 haruslah laki-laki. Selanjutnya hubungan suami harus memenuhi hubungan ayah dan ibu memiliki anak yang sama. Jadi suami dari I adalah S di sini. Selanjutnya istri adalah kebalikan dari hubungan suami. Selanjutnya adalah hubungan paman. Hubungan paman bisa ditemukan dari dua cara. Jadi ketika ortu memiliki saudara laki-laki, maka saudara laki-laki dari ortu tersebut adalah paman dari H. Yang kedua, jika orang tua memiliki saudara perempuan, maka suami dari saudara perempuan itu adalah paman dari H. Mirip-mirip seperti hubungan paman yang tadi, Bibi ini juga saudaranya dari orang tua. Namun yang dicari adalah saudara perempuan atau istri dari saudara laki-laki. Yang terakhir adalah hubungan sepupu. Di sini C1 dikatakan bersepupu dengan C2 ketika orang tua dari C1 dan C2 bersaudara. Ketika C1 tidak sama dengan C2. Ketika dijalankan, misal kita sedang mencari sepupu. Dengan memasukkan variabel terserah. Jadi Hadi dan Dina memiliki hubungan sepupu. Hadi dan Andi juga sepupu, Handi Rita sepupu, Dina Hadi juga sepupu, dan seterusnya sampai ini false. Penggunaannya nggak harus kita pakai variabel. Semisal kita mau mencari kakek dari Rita. Kita memasukkan variabel di mana kita mau nyari siapa. Jadi ternyata kakeknya Rita adalah Anto. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan. Selanjutnya itu yang terakhir kesimpulan. Representasi pengetahuan merupakan elemen penting dalam kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan sistem untuk menyimpan, organisasi, dan memproses informasi secara efisien sehingga dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Berbagai metode seperti representasi logika, prosedural, network, dan terstruktur digunakan sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi. Sementara proses acquisition, retrieval, dan reasoning memastikan bahwa sistem dapat terus belajar dan beradaptasi dengan informasi baru. Dengan penerapan yang tepat, representasi pengetahuan memungkinkan AI untuk menyelesaikan masalah secara lebih efektif di berbagai bidang, mulai dari akademik hingga industri, sehingga mendukung perkembangan teknologi yang lebih cerdas dan adaptif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.